Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Diansyah, guru fikih di MI Nurul Jannah, Kerobongan Krucil, Probolinggo. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 4 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251501. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengertian ibadah kurban dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa bersama dulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk. Baik, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya. Ahmad Fatur Fiza Ramadhani. Hadir. Alvin Zindavaki. Hadir. Aurelia Fadli. Hadir. Citra Eka Maulida. Hadir. Farhata Atkia. Hadir. Fatimatuz Zahra. Hadir. Fania Larissa Agustin. Hadir. Baik anak-anak, biar belajarnya lebih semangat lagi, selanjutnya mari kita refresh dulu otak kita ya, biar lebih semangat dulu belajarnya. Siap? Ya, ayo. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sat. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya Pak Guru. Ya? Sejarah tentang kurban. Oh ya, sejarah tentang kurban. Siapa lagi? Ya Pak Guru. Ya? Tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, berarti masih ingat ya? Pelajaran-pelajaran sebelumnya ya? Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini ya, tentang ibadah kurban. Tujuan pembelajaran tentang ibadah kurban hari ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah, atau yang disebut dengan takorrub. Apa? Takorrub ya. Berbagi antara sesama ya. Kan itu tujuannya berkurban. Nah, berkurban ini seperti yang dianjurkan oleh apa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran inti hari ini ya. Silahkan keluarkan bukunya. Buku pelajarannya silahkan dikeluarkan. Oke ya, sekarang kita simak pembelajaran tentang pengertian ibadah kurban yang ada di slide ya. Tuh ya. Oke, selanjutnya siapa yang berani membaca di depan? Ayo. Oke, silakan maju. Dalam kehidupan sehari-hari siswa, ibadah kurban merupakan amalan penting bagi umat Islam dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Melalui kurban kita menunjukkan ketaatan kepada Allah dan membagi rezeki dengan yang membutuhkan. Praktik ini juga mengingatkan kita akan pengorbanan Nabi Ibrahim dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk teman kita Farhata Atkia. Oke, sekarang tujuan ibadah kurban ya. Yang pertama adalah mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah ya. Apa? Taqarrub ya. Dan untuk berbagi kepada sesama. Apa yang dibagikan kalau biasanya kalau kurban itu? Daging. Beras apa daging? Daging. Daging ya. Berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir itu mengingat kisah kurban itu awalnya adalah apa? Dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya ya. Nabi siapa? Nabi Ismail. Jadi kisah-kisah itu untuk diingat ya. Baik, selanjutnya hikmah ibadah kurban. Ya, ada berapa hikmah ibadah kurban? 4. Yang pertama, sabar. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, keimanan. Yang pertama adalah sabar. Ya, dimana berkurban itu bisa membentuk karakter kita untuk sabar dan ikhlas. Sesuai yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim harus mengikhlaskan berkurban putranya yang bernama Nabi Ismail. Tapi karena rasa sabarnya Nabi Ibrahim, maka Allah juga Allah digantikan dengan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu Nabi Ismail tidak dijadikan kurban oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang kedua adalah solidaritas, di mana berkurban itu dapat menumbuhkan rasa solidaritas di masyarakat antar tetangga ya, dapat meningkatkan kekompakan ya, dan sama tetangga. Terus selanjutnya adalah syukur atas apa? Atas rizki yang diberikan Allah kepada kita dengan berkurban ya. Orang berkurban itu kan tentunya orang yang punya rizki, yang punya rizki lebih. Kalau orang yang tidak punya rizki, artinya hartanya kurang ya, itu tidak mungkin berkurban. Makanya orang yang berkurban itu pastinya adalah
orang yang sudah mampu, maka atas kurban tersebut harus disyukuri. Terus yang keempat adalah hikmah apa? Hikmah ibadah kurban yang keempat adalah keimanan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui berkurban. Dari tujuan ibadah kurban dan hikmah kurban sudah bisa dipahami? Sudah ya? Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di depan. Ya, itu adalah gambar-gambar atau hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Yang pertama, sapi, kambing, domba, unta. Ada 4 di situ ya. Tapi kalau di sini unta tidak ada ya. Yang umum dijadikan kurban di sini adalah sapi. Ada sebagian kambing, ada domba juga ada ya. Nah, dari sekian hewan ini yang bisa dijadikan kurban ini ada kriterianya ya. Yang pertama, hewannya tidak boleh cacat. Terus umurnya harus cukup ya. Terus apalagi? Hewannya juga harus sehat ya. Sehat. Apa tadi yang pertama? Hewannya harus tidak boleh cacat. Cacat, apa cacat? Misalkan sapinya telinganya tidak ada atau kakinya tidak ada, itu namanya cacat. Maka hewan tersebut, sapi tersebut tidak boleh dijadikan sapi kurban ya. Terus hewan yang sehat, contohnya apa? Misalkan kalau hewannya sakit tidak boleh dijadikan hewan kurban. Pokoknya hewan harus hewan yang sehat. Setelah itu tata cara berkurban ya. Yang pertama dalam memilih hewannya ya. Tadi katanya Pak Guru, hewan kurban harus ada kriterianya ya. Tidak boleh cacat, harus sehat ya. Itu diantaranya. Jadi hewannya harus dipastikan dulu tidak ada yang cacat dan harus sehat. Terus yang kedua adalah menyembelih harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa penyembelihan hewan dalam syariat Islam? Pisau tajam, tidak boleh pakai pisau yang tidak tajam, tidak boleh. Yang kedua adalah menyembelih harus sesuai dengan syariat Islam. Kalian sudah pasti tahu ya, menyembelih hewan dalam syariat Islam. Tentunya yang pertama, pisaunya harus tajam ya. Tidak boleh sembarangan dalam menyembelih hewan dalam Islam. Begitu juga dalam menyembelih hewan kurban. Misalkan pas hewannya ditusuk mati lalu dijadikan kurban, maka tidak sah itu ya kurbannya ya. Bisa haram itu nanti hukumnya ya. Karena tidak disembelih dengan syariat Islam, dengan anjuran Islam. Terus misalkan dipukul ya, dipukul pas hewannya mati, sapinya mati, pas dijadikan kurban, itu tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan syariat. Oke. Dan pastinya sebelum disembelih ya, orang yang menyembelih itu harus didahului dengan menyebut nama Allah. Kan biasanya seperti itu kalau menyembelih ya. Ya, menyembelih ayam itu kan, menyembelih sapi harus seperti itu kan. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh langsung disembelih ya. Begitu yang dianjurkan dalam
Salam. Setelah selesai disembelih hewannya ya, sapinya, kan kalau di sini yang umum itu berkurban dengan sapi kan, ya. Ada sih sebagian yang berkurban kambing. Tapi biasanya kalau di sini di daerah sini itu biasanya sapi yang dijadikan kurban ya. Sudah disembelih. Jadi sapinya sudah disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, para tetangga-tetangga kita ya. Ya. Oke, terus kapan kita dianjurkan berkurban? Ibadah kurban itu dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha ya. Pada tanggal ini adalah momen penting bagi umat Islam untuk berkurban dan berbagi kepada sesama, dan tentunya bagi yang kelebihan rezeki, yang mampu. Kalau tidak mampu tidak dianjurkan ya, tidak dipaksakan untuk berkurban. Bagi yang mampu saja yang dianjurkan. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Apa? Dianjurkan ya, sunnah yang dianjurkan ya. Oke. Baik, dari pertama penjelasan Pak Guru bisa dipahami ya? Dari tujuan, hikmah ya, tata cara dan lain-lain sudah bisa dipahami. Oke, sekarang kesimpulannya, ibadah kurban merupakan wujud cinta kita kepada Allah dan sesama. Dengan berkurban kita mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi rezeki kepada sesama ya. Hal ini juga mengingatkan kita akan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu yang dikisahkan sama Pak Guru tadi ya. Paham ya? Kisah Nabi Ismail waktu mau mengorbankan Nabi Ismail. Melalui ibadah ini kita dapat menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari pertama sampai terakhir tadi Pak Guru jelaskan ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Guru. Ya, silakan. Apa tujuan utama dari ibadah kurban itu? Apa tujuan utama dari ibadah kurban? Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Yang pertama diantaranya adalah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Terus lagi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, itu tujuannya ya. Dan apalagi sebagai bentuk rasa syukur kita atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang terakhir apa? Untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, apa ada lagi? Oh ya, Luki. Siapa yang berhak menerima daging kurban? Siapa yang berhak menerima daging kurban? Jadi yang berhak menerima daging kurban itu ada 3 kelompok. Yang pertama, grup ini. Kelompok sini apa? Orang yang berkurban itu sendiri ya. Jadi orang yang berkurban itu sendiri juga berhak menerima dagingnya ya. Tapi ada ketentuannya, yaitu maksimal 1/3 dari daging kurban tersebut. Yang kedua, kelompok ini
fakir miskin, ya. Bahkan kalau fakir miskin itu harus didahulukan terlebih dahulu, ya. Ya, karena kebutuhan, ya. Terus yang ketiga apa? Masyarakat sekitar harus dibagikan kepada masyarakat Jadi ada 3 kelompok orang yang berhak menerima daging kurban. Paham ya? Oke.
Oke, apa sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan tugasnya di depan. Oke, setelah tugasnya selesai ya, agar kita tetap semangat, tidak jenuh ya. Mari kita refresh lagi otak kita. Yuk. 1, 2, 3. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, kisah bahasa binatang. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, namun dibakar api. Nabi Musa, Nabi Musa, bisa membelah lautan. Nabi Isa, Nabi Isa, menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Oke. Setelah Pak Guru lihat hasil tugas kalian ya, kalian harus lebih giat lagi belajarnya, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang berkurban. Lebih perbanyak lagi membaca kisah-kisah Nabi Ibrahim ya waktu berkurban ya. Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai ya. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari awal itu apa? Berkurban merupakan bentuk wujud cinta kita kepada Allah, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan apa? Sebagai bentuk syukur atas rizki yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kita mempelajari pengertian kurban, hikmah kurban, tata cara kurban, dan lain-lain dari tadi yang sudah Pak Guru bahas ya. Nah, dari sana kita menyadari bahwa kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan saja ya, melainkan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau yang disebut dengan apa tadi? Takorrub. Sudah ya, itu saja pelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya sebelum pelajaran ini Pak Guru akhiri, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, terima kasih ya. Nah, jangan lupa di rumah tingkatkan lagi belajarnya ya. Kebersihan dikelah juga ya. Kedisiplinan juga tetap ditingkatkan. Sudah Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.